Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing editing via Filmora Go no watermark. Jadi disclaimer ya untuk para sahabat WhatsApp yang mau aplikasi Filmora Go yang free dan no watermark, silahkan japri aja ya. Jadi kita mau tutorial editing video hand lettering dari adik kami Bella. Ya, seperti ini tampilannya karena udah dibuka jadi kayak gini. Kemudian untuk menambahkan, kita cukup tekan yang di ujung sini, tambah, sambil menunggu loading. Jadi kemarin itu sempat di recording di file kamera. Gini, tambahkan, kemudian lanjut lagi, ditambahkan lagi sampai video yang mau kita editing itu semuanya sudah tersedia di layar Filmora kita. Nah, jadi ini Filmora untuk khusus handphone ya, atau Android. Jadi kalau untuk PC itu beda lagi. Kalau untuk PC biasanya karena belum register, jadi nanti di akhirnya ketika converting itu harus mematikan koneksi internet dan kita masukkan kode lisensi dan passwordnya seperti itu. Namun insyaallah halalan thayyiban karena kita juga dapat aplikasinya itu dari mentor kami, dan insyaallah itu juga dapat dari sahabatnya, dan sahabatnya sudah membeli lisensi seperti itu. Jadi memang insyaallah halalan thayyiban ya, anti cracking lah ya. Kan biasanya kalau kita mau install aplikasi nge-crack gitu dari Google ya. Kalau yang ini insyaallah halalan thayyiban dan sudah tersedia lisensinya. Jadi saya belum paham ini yang Filmora Go ini karena baru coba. Biasanya ngedit lewat laptop karena lebih spesifik. Ternyata harus satu-satu ya. Kalau untuk preview kita tekan agak lama. Oke, jadi ya cukup memakan waktu juga sih. Kalau di Filmora yang di versi PC atau versi laptop kan tinggal scratch gitu ya, kemudian kita tarik, langsung kita blok mana video atau foto yang mau kita jadikan editing itu. Namun sepertinya ini berbeda, yang di handphone atau Android ini dia harus ditekan satu-satu ya, jadi ditambahkan satu-satu seperti ini ya. Cukup memakan waktu juga ternyata, tapi nggak apa-apa, kita di sini mau tutorial sedikit editing simple karena juga belum sempat kesentuh kebetulan yang video untuk tutorial hand lettering dari adik saya ini. Jadi ya sekalian buat tutorial, sekalian buat edit. Oke, ini tadi udah ya. Yang belum ya kita masukkan dulu, nanti kalau misalnya ada yang terduplikat atau jadi dua nanti bisa dihapus aja ya. Jangan takut salah, kalau misalnya kita mau belajar itu nggak usah takut salah, karena nanti seiring jalan kita juga menemukan alur yang tepat dan kita jadi tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi sambil jalan sambil memperbaiki gitu ya. Kalau guru saya sih mengajarkan itu prinsip ABC, Pris. ABC itu apa? ABC itu A itu ambil yang baik, B itu buang yang buruk, C itu ciptakan yang lebih baik. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan yang lebih baik, ABC. Tapi itu bukan merek kecap ya.
Ya, ini sepertinya dihapus saja. Saya belum tahu nih gimana ya. Oke. Oke, siap. Oh, berarti kurang lebih sama, hampir sama dengan yang di laptop ya. Oh, ini bisa masukin voice over juga nih kalau misalnya kita mau memasukkan suara. Oke, audio mixer juga ada. Wah, lebih epic ya daripada yang di laptop. Ini. Kemudian bisa dipilih transisinya, musiknya, temanya. Oke, kita masukkan musiknya dulu. Ini musik dari aplikasinya ya, jadi kita bisa pilih menggunakan musik yang ada di galeri kita sendiri. Nah, saya mau masukkan yang kalau yang terbaru itu yang backsound sih. Oke, yang backsound aja. Nah, jadi ini bisa dipilih ya, mulai startnya dari mana. Oke, sudah include. Oke, kemudian kita putar dulu. Sudah ya, siap. Saya lagi sedang memberikan tutorial ini. Aduh, ya ada distraksi dari adik saya. Oke ya, jadi kalau pagi itu memang kita punya agenda masing-masing ya, agenda tersendiri. Aduh, ini sepertinya tidak usah dimasukkan yang video adik saya yang ini. Hapus. Oke, hapus saja. Oke, kita yang dari sini saja. Coba kita putar dari awal, tapi kita bisa tambahkan transisi ya kawan-kawan. Jadi kita kasih transisi di antara, nah ini, jadi bisa ditambahkan. Karena ini di Hamtone, jadi memang sepertinya manual ya. Begitu. Nah, bisa ya. Bisa di preview dulu. Agak macet-macet. Ya, ketika di preview agak terkendala. Jadi alhasil kita langsung saja ya masukkan sesuai dengan selera. Jadi memang karena di handphone jadi semuanya serba manual. Tapi saya belum tahu ya, kan memang beda-beda orang ya. Kalau saya tuh lebih nyaman kalau edit-edit lewat laptop. Cuman kalau memang kita ingin cepat, ringkas dan lebih nyaman gitu, emang lebih enak cari yang mudah. Oke, kurang lebih sudah dimasukkan transisinya dan musiknya juga sudah dimasukkan tadi. Kita langsung play. Wah, ternyata agak macet-macet ya, mungkin juga terkendala koneksi. Jadi memang ketika kita video editing
ataupun menggunakan aplikasi editing biasanya itu memang semi online, jadi harus ada koneksi, dan juga kita ketika converting atau rendering itu kita pastikan dulu video ataupun foto yang memang kita convert, yang mau kita editing itu memang sudah berhasil tersimpan di galeri kita. Jadi pernah ada kejadian itu ketika sudah kita mau rendering, mau converting, sudah selesai gitu editing kita, ternyata di galeri nggak masuk. Jadi kan kalau misalnya di galeri belum masuk kan ya sama aja, ternyata masih tersimpan di aplikasinya. Jadi kita harus pastikan dulu memang sudah terconverting dengan baik. Ya, ini kurang tahu apakah karena koneksi dan terkendala gitu. Jadi nah ini bisa dipilih ya, temanya bisa dipilih mau gaya 80-an, fashion gitu. Chaplin, kalau Chaplin ini old banget. Tapi akhirnya karena ini memang bawaan dari tema di aplikasi Filmoragonya, jadi seperti ya, jadi warnanya jadi kena edit juga, padahal kita maunya yang orisinil. Ya karena kita orisinal jadi nggak jadi, kita tiadakan saja temanya. Kemudian untuk rasio potong, nah ini kita bisa atur posisinya, mau diblurkan, tambah frame. Nah karena ini rasionya jadi melebar, ini kan karena kita potret ya, jadi kita mungkin lebih baik dipotong sisi, tambah frame. Nah seperti itu kurang lebih. Ini sepertinya agak ini juga agak macet-macet, kita kurang tahu juga nih. Kemudian kita beri judul. Wah di sini sudah muncul ya banyak presetnya, kurang lebih agak mirip memang dengan yang di laptop, cuman sepertinya yang ini lebih wow, it's good. Sepertinya kita yang biasa aja ya, nggak usah terlalu neko-neko. Jadi inilah asiknya kalau ketika kita bisa video editing ataupun apa ya, kita bisa berkreasi. Nah ini kita tekan, kita tambahkan judul, kita tulis tutorial. Buat undangan bisa, undangan pernikahan, undangan happy birthday, undangan reuni dan lain semacamnya, undangan wisuda, ucapan. Jadi ya kurang tahu juga nih, kemungkinan besar nanti kalau untuk saya sendiri sepertinya membuat sendiri ya undangannya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, tutorial hand lettering. Oh, kita hand lettering ala newbie. Jadi ini kemarin itu membuat hand lettering oleh adik saya, dan itu menggunakan dua macam brusher seperti itu. Oke, untuk kecerahannya bisa kita atur ya. Aduh, ini suara cempreng adik saya. Wah, sepertinya harus kita bisukan ya. Oke, ini bisa di crop ya. Oh, dia oke. Karena kita kemarin itu potret, jadi memang tidak bisa ternyata. Mungkin karena ukurannya ya.
Nah, untuk PIP ini biasanya ditambahkan bagian belakang. Jadi bagian belakang ditambahkan. Audio mixer ini bisa. Tidak ada musik ya, ini tidak ada musik. Begitu kurang lebih. Oke, already. Jadi kurang lebih sudah 33 menit ya. Dan tadi udah kita masukkan transisinya, rasio potongnya sudah kita semua. Kita cobakan gimana sih jadinya. Wah, ternyata ketika kita kurangi atau kita ini kan, kita bisukan tadi, ternyata audionya juga keikut. Nah, makanya kita sepertinya kita akan tambahkan lagi audionya. Ya, sepertinya sudah mencukupi. Tapi kelemahannya ya karena di karena di HP handphone Android itu nggak kelihatan berapa jarak ataupun limit dari audionya. Jadi kita cuma bisa tahu apakah audionya itu sudah habis atau enggak ketika kita putar videonya sampai selesai, atau bisa kita skip langsung mau ke akhir-akhir. Wah, audionya belum selesai nih, ternyata masih kurang. Jadi kalau misalnya kurang, kita bisa tambahkan audionya lagi. Oke, kita cobakan ya. Sepertinya tertimpa, jadi kita hapus saja. Tadi berarti sudah terinput ya. Oh, jadi tidak bisa menambahkan dua, nggak bisa menambahkan dua audio, maka kita kasih satu saja cukup. Ini 23 menit ya, nggak apa-apa lah, kita ada 10 menit yang nggak ada audionya, bisa kita tambahkan nanti di akhir menggunakan aplikasi lain. Bisa pakai InShot. InShot itu bisa nambahin dua video yang berbeda. Saya bingung juga nih, padahal sudah di-input tapi masih loading. Sepertinya video klip yang pertama kita hapus. Namun saya agak bingung kalau di sini tuh ngapusnya gimana nih. Jadi kok tersimpan ya, nanti dong. Kadang agak refleks gitu. Oke, mungkin di sini ya. Ini kita hapus. Saya agak bingung ketika kita menggunakan aplikasi di handphone karena tidak sedetail yang di laptop. Oke, mungkin karena memang harus diputar dari awal, jadi audionya harus diputar dari awal. Nah kan, ketika sudah kita putar, dia masih nggak mau gitu. Nah ini sepertinya saya belum menemukan solusinya. Dan dia audionya terpotong, tidak sampai selesai. Nah ini saya juga bingung.
Lalu kita coba include-kan lagi ya. Oke. Nah, kita coba kan. Oke, ternyata solusinya itu dia harus diputar dulu di bagian edit alat tadi ketika dimasukkan audionya atau musiknya, dan kita pilih di bagian mana kita mau putar awal. Nah, itu dia baru muncul. Tadi ternyata untuk batas limit batas depan sama belakang itu belum saya atur, makanya dia belum ya. Berarti ini sudah clear nih teman-teman. Karena ada suara-suara dikit, jadi kita cobakan. Oh, ternyata di sini tidak bisa ya. Kalau misalnya di laptop atau di PC itu dia musiknya bisa kita atur berapa volumenya. Ketika kita mau masukkan gitu ada spin off sama spin outnya seperti itu. Jadi bisa kita atur ketika baru masuk, oh interlude lebih besar, kemudian mengecil ketika masuk ke audionya, audio podcast atau suara dari video yang mau kita tutorialkan. Nah, ketika selesai sampai speed out, nah itu dia mengecil karena udah mau finish. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini sepertinya tidak ada yang itu. Jadi memang sebisa mungkin video dan audio yang mau kita include kan itu memang sudah diediting terlebih dahulu. Contohnya seperti tadi kan, karena ini sudah saya buat background untuk yang kemarin podcastnya Kak Novika. Nah, itu sekitar 23 menitan. Nah, itu dia awalnya intronya lebih besar, kemudian ketika masuk ke inti dia mengecil, kemudian ketika selesai itu dia membesar lagi sebagai closing. Nah, seperti itu. Jadi bisa diedit di aplikasi Wavesure ya. Kalau saya biasanya pakai Wavesure atau Zara Audio atau Cool Edit Pro atau apalagi ya, biasanya sejenis itulah. Jadi diedit dulu audionya, barulah kita include-kan di podcast, di broadcasting, di video editing dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah perbedaan sedikit fitur dari PC atau laptop sama yang di handphone ya. Jadi memang ada plus minusnya, dan tentu saja kalau misalnya di laptop kita bisa kapan aja edit. Kalau misalnya kalau di handphone bisa kapan aja edit. Yang penting ada bahan-bahan yang mau kita edit. Kalau misalnya di laptop itu kita harus pantengin laptop, kemudian harus detail kita lihat sedikit-sedikit audionya, videonya, dan transisinya ya harus kita pilih ya. Tapi karena ini di handphone, jadi insya Allah lebih praktis, bisa dibawa di kapanpun dan dimanapun. Ya, barakallahu fikum. Jika ada yang berminat untuk instalasi Filmorago gratis, no watermark, insya Allah ini dari sensei kami, dari Kak Dias. Barakallahu fikum Kak Dias ini selalu memberikan tips trik serta meningkatkan skill para anggota dari kulminasi kelasnya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berikan kesehatan, kemudahan, serta perlindungan untuk sekeluarganya ya, insya Allah. Terima kasih Kak Dias Sensei, arigatou gozaimashita. Mungkin itu saja video tutorial editing video. Untuk finishing kita akan simpan. Ya, ketika menyimpan proyek biasanya itu renderingnya diputar videonya dari awal sampai selesai. Ya, mungkin ini saja sedikit tutorial tentang video editing. Sekaligus saya mengedit, sekaligus memberikan tutorial. Jadi sekali berengkuh dayung, 3 dan 2 pulau terlampaui. Ya, itu saja.
Selamat mendengarkan, selamat menyimak, semangat belajar. Apapun skill yang ingin Anda asah, insya Allah itu akan memberikan kita suatu kebaikan, disadari atau tidak disadari. Karena memang seperti itu ya, kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Allah, umatnya Rasulullah, itu saja kita harus senantiasa tolabul ilmi. Bahkan ada sebuah pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu di negeri Cina. Ya, jadi itu adalah sebuah filosofi. Maksudnya adalah bukan kita harus ke negeri Cina ya, nggak harus, dimanapun kita bisa belajar. Maksudnya adalah tolabul ilmi atau menuntutlah ilmu sejauh engkau mampu, semaksimal engkau mampu, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Tadi sebenarnya udah ditutup, jadi keceplosan, jadi pengen ngomong lagi. Ya, akhirul kalam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikunjungi ya podcast kami di bit.ly/tiap-hari. Jadi S dan H-nya itu besar. Ya, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.